Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan digitalisasi perdagangan dan e-commerce lintas batas di ASEAN. Perubahan digitalisasi telah berubah secara signifikan. Kalau ekspor dulu cuman bisa dilakuin oleh perusahaan-perusahaan besar, sekarang UMKM bahkan individu dapat berinteraksi secara langsung ke konsumen luar negeri hanya dengan satu platform, yaitu platform e-commerce. Dulu, di era perdagangan tradisional yang bisa melakukan kegiatan ekspor cuma perusahaan besar aja yang punya modal kuat karena transaksinya harus besar-besaran dan banyak perantara kayak agen dan juga distributor. Lalu ini juga ribet banget karena semuanya serba manual. Sekarang itu beda. Mulai dari UMKM sampai ke individu bisa kirim barang sampai ke luar negeri. Paket yang dikirim pun kecil-kecil dan alurnya pun simpel banget. Mulai dari penjual, ke platform, sampai ke pembeli. Semua proses pembayaran sampai tracking udah serba digital. Misalnya, kalau dulu UMKM mau ekspor harus lewat agen dulu, sekarang mereka bisa langsung jual produk mereka tanpa melalui agen dan bisa langsung jual produk mereka di aplikasi Shopee maupun Tokopedia internasional. Perubahan besar ini juga ditandai oleh beberapa teori ekonomi, salah satunya teori Ronald Coase. Ia menjelaskan bahwa orang-orang cenderung memilih proses yang lebih mudah, lebih murah, lebih praktis, dan juga lebih sederhana. Nah, kini dengan hadirnya digitalisasi membuat proses jauh lebih efisien. Komunikasi jadi lebih cepat, jumlah perantara juga semakin berkurang. Hal ini tuh dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengekspor barang-barangnya keluar tanpa hambatan. Contohnya, penjual batik sarung dari Bali kini dapat mengirim produknya langsung ke pembeli di Malaysia tanpa melalui distributor yang besar atau proses tahapan yang lebih kompleks. Hal ini tuh hanya karena satu platform yang benar. Dalam ekonomi digital sekarang, teori tunggal komparatif itu masih relevan banget. Mudahnya, jangkauannya jauh lebih luas. Negara berkembang gak cuma bisa bikin produk yang dengan biaya murah, tapi juga karena teknologi digital yang bikin mereka lebih kreatif dan efisien. Keunggulan bisa datang dari mana aja, mulai dari desain, budaya, ide-ide kreatif, sampai kemampuan produksi yang dibantu teknologi canggih. Makanya produk seperti kerajinan khas Indonesia. Ya pemirsa, siapa sangka produk yang sering kita lihat di toko bangunan, triplek, kini jadi salah satu bintang ekspor Indonesia. Nilainya bukan main ratusan juta dolar, menandingi komoditas besar lainnya. Tapi di balik kisah sukses ini, ada tantangan serius. Dari bahan baku yang menipis sampai risiko kehilangan momentum ekspor. Jadi apa rahasia di balik larisnya triplek Indonesia dan apakah kejayaannya bisa bertahan? Kopi Vietnam. An official of the Vietnam Coffee and Cocoa Association, the COFA, said that during the 2023 to 2024 crop year, Vietnam exported about 1.46 million tons of coffee, a 12% decrease compared to the previous crop year. Atau makanan Thailand bisa terkenal dan laris di berbagai negara. 10 foods you must try in Thailand. You have to try Pad Thai. Next we have Penang curry. Ketiga, ada Newton Effect, yaitu makin banyak pengguna platform, makin banyak juga manfaat yang didapatkan. Contohnya kayak Shopee yang makin ramai, karena adanya penjual yang masuk dan juga pembeli yang masuk. Di ASEAN sendiri, perdagangan digital makin kelihatan dari contoh sehari-hari. Misalnya, Indonesia beli casing HP dari Thailand via Shopee. UMKM Yogyakarta bisa kirim sambal ke Malaysia. Dan kopi Vietnam bisa juga dijual via marketplace. Secara angka, ekonomi digital ASEAN di tahun 2024 udah mencapai 263 miliar dolar Amerika dan bahkan bisa naik terus dan diprediksi sampai 300 miliar dolar Amerika. Digitalisasi ini penting banget karena membantu pemulihan ekonomi, bikin UMKM naik kelas, dan bikin daerah-daerah terpencil bisa terhubung melalui internet dan layanan digital. Akses
Tapi e-commerce lintas negara ini juga punya tantangan besar. Yang pertama, volume mikro paket yang masuk itu gila-gilaan banget, bahkan bisa 1 jutaan. Masyarakat belum mau barangnya cepat sampai 2-5 hari. Kalau lagi flash sale kayak 11-11, bandara penuh banget sama paket, bahkan sampai ada yang delay. Proses logistik e-commerce itu sebenarnya panjang. Barang dari penjual masuk dulu ke gudang konsolidasi, setelah itu ditangani sama freight forwarder, lalu lanjut ke bea cukai, setelah itu diserahkan ke kurir, baru deh sampai ke pembeli. Jadi, kalau satu aja tahap bermasalah, misalnya di gudang atau di bea cukai, tahap lainnya ikut ketahan dan proses pengiriman jadi lebih lama. Selain itu, peraturan di tiap negara juga pasti berbeda, mulai dari pajak, standar keamanan, sampai batas bebas pajak. Misalnya, negara Singapura membatasi pajak sampai dengan SGD 400, tapi negara lain enggak. Perbedaan aturan ini bikin ongkir jadi naik dan UMKM susah ikut ekspor digital. Kalau dikaitkan dengan kehidupan mahasiswa, sudah pastinya kita pernah membeli barang dari luar negeri melewati e-commerce. Kadang barang datang lambat, kadang barang datang cepat, karena paketnya lagi banyak banget. Terus, kalau mahasiswa mempunyai usaha kecil-kecilan, pasti menarik banget karena bisa menjual barang ke luar negeri yang pasarnya sudah pasti lebih luas. Sebagai penutup, digitalisasi ini benar-benar bikin perdagangan makin terbuka dan makin mudah diakses oleh semua orang. Contohnya, UMKM pun bisa berubah menjadi eksportir hanya melewati e-commerce saja. Tetapi, masih banyak masalah di bagian logistik dan juga peraturan negara yang harus dibereskan agar perdagangan lintas negara makin lancar ke depannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.